This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Lause Esther. Dan Lause Yelvin. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nih lihat, Lause Yelvin dan Lause Esther sudah berpakaian berpakaian rapi. rapi ya Lause ya. Adik-adik cantik ya, Lause? sudah cantik. Adik-adik bagaimana? Pasti sudah siap ya Lause ya? Udah mandi belum? Sudah?
Wah, pinter ya. Jangan lupa juga siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan doa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Biarlah Tuhan akan menolong ibadah kami, sehingga ibadah ini dapat berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Tolonglah kami untuk dapat berkonsentrasi dengan ibadah ini, biarlah kami dapat lebih serius. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak sama Cherry? Wah, pasti masih ingat ya Lause ya. Iya dong. Cherry waktu itu bercerita tentang apa yo? Adik-adik masih ingat nggak? Lause Esther? Tentang Yesus disalib. Oh, tentang Tuhan Yesus yang disalib. Untuk apa? itu? Iya ya, untuk apa? apa ya Lause ya? Tuh, adik-adik masih ingat Lause. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita ya, Lause Esther. Ya, betul. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus cuman mati aja, nggak bangkit loh, Su. Enggak, Tuhan Yesus juga bangkit. Makanya kita jadi punya hari esok karena Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Amin. Nah, mari kita Memuji nama Tuhan. Sebab Dia hidup. Dengan semangat ya adik-adik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. Nah, Lause, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita, berarti kita hidup harus mengikut Tuhan Yesus ya Lause Esther ya? Ya, kita harus mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Mari kita akan memuji nama Tuhan, mengikut Yesus keputusan. Yuk adik-adik bangkit berdiri yuk. Nyanyi dengan
dengan semangat ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ore, anak-anak hebat. Pinter ya Lause ya. Iya, Memuji nama Tuhan dengan gembira semua. dan semangat ya Lause ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, berarti kita harus beda dengan dunia ini, Lause Esther. Apa itu bedanya Lause? Oh, seperti ini loh. Misal di sekolah, zaman dulu ya, sebelum pandemi itu ya, kita lihat teman-teman kita nyontek. Di rumah juga Lause. Misal kita mikir, wah, kita boleh nyontek kan tidak kelihatan di kamera sama guru. Loh, tapi ingat, kita ini sudah jadi pengikut Tuhan. Kalau dunia bilang nyontek itu boleh, kalau kita tidak boleh. Itu namanya membuat Tuhan sedih. Oh, enggak boleh ya Lause Nggak ya, boleh, nyontek ya. apalagi ya. Kalau misalnya gini Lause, kalau main ya, kemudian merebut mainannya temen gitu, Wah. sampai nangis temen. Gimana Wah, itu? Boleh nggak? bisa bikin Tuhan Yesus sedih, papa mama sedih. Itu namanya tidak mengikut Tuhan Yesus. Oh, iya, Tidak Lause. beda sama dunia ini. Berarti harusnya kita minta izin untuk pinjam ya. Nah, Dan kita tidak boleh bertengkar ya, berkelahi sesama benar teman Lause ya. Esther. Itu namanya kita berbeda Berbeda dengan dunia ini. Dengan dunia ya. Yuk kita memuji Tuhan lagi ya Lause Esther. Ya, kita Berani tampil beda. Bila iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Stop, bentar Lause. Nah adik-adik, seperti biasa waktu kita offline, ingat kita juga selalu, apa Lause kalau terakhirnya itu berani tampil beda? Kita harus pakai ekspresi kita, pakai gerakan kita. Betul. Yang berbeda. Iya. Jadi walaupun di rumah juga tetap harus memuji Tuhan dengan semangat dan jangan lupa terakhirnya harus kasih ekspresi yang paling hebat ya. Oke, ayo Lause. Bila iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap, aku berani
berani tampil beda. Sekali lagi terakhir. Bila iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Apa ya? Aku berani tampil beda. Ya hebat ya semua adik-adik ya Lause ya. Hebat semuanya, pinter semuanya. Lause Esther, tahu nggak apa itu bijak? Nah, nanti Lause mau cerita tentang seorang istri yang bijak dalam menghadapi suaminya yang jahat, ya, yang bebal, ya. Nanti kita dengarkan cerita itu. Oke, terus kalau untuk adik-adik, kira-kira misalnya bijak itu kita suka menabung, boleh nggak Lause? Boleh, itu bagus itu Lause. Ya. Tuhan senang ya? Iya, Tuhan senang pasti kalau kita tidak suka menghambur-hamburkan uang. Oke, adik-adik kita mau belajar satu lagu, Aku Mau Jadi Anak Bijak. Aku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Aku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Aku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Aku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup memang lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup memang lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Oke, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita lipat tangan, kita berdoa. Yuk, tutup mata ya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur karena pada hari Minggu ini kami boleh beribadah. Tuhan terus berikan kami sukacita walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji-muji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Lause Esther yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pakai supaya boleh menjadi berkat dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tahu ya mengenai Raja Daud. Ya, Raja Daud itu dibenci sekali oleh Raja Saul. Kenapa ya kira-kira kok dibenci sekali oleh Raja Saul? Ya, karena Raja Saul telah berbuat dosa, dia menjadi sombong, ya. Nah, kemudian Tuhan tidak senang dengan Raja Saul. Makanya Tuhan mau menggantikan rajanya, ya. Padahal Raja Saul sudah ingin bahwa anak-anaknya nanti akan menjadi raja, ya. Tetapi Tuhan tidak berkehendak. Dia ingin Raja Daud yang menggantikannya. Makanya Raja Saul itu selalu benci sekali sama Raja Daud, ya. Nah, kemudian Daud melarikan diri dari Raja Saul dengan membawa pasukannya.
Ya, dia berkemah di suatu padang di mana di situ ada domba-domba yang banyak sekali, kambing, domba ya, dan para gembala. Nah, itu adalah domba-domba milik dari seorang yang bernama Nabal, ya. Nabal ini mempunyai istri yang bijak yang bernama Abigail, ya. Nabal ini sesuai dengan namanya, ya. Dia itu orangnya jahat, ya. Orangnya dengki, ya. Orangnya pokoknya jelek deh, ya. Nah, kemudian Daud menjaga domba-domba dengan pasukannya, menjaga domba-domba di sana, ya. Nah, kemudian juga pasukannya menjaga para gembala dari binatang buas, ya, supaya mereka tidak terganggu. Nah, pada suatu hari Daud menyuruh pasukannya, salah seorang pasukannya untuk memberitahu kepada Nabal bahwa Daud ini membutuhkan ransum, membutuhkan makanan untuk pasukannya, ya. Nah, kemudian datanglah pasukannya, ya. Coba kamu ke pemilik domba-domba ini, kalau enggak salah itu namanya Nabal, ya. Kamu bilang bahwa kita telah menjaga para domba-domba ini. Nah, kita mau minta ransum makanan, apakah bisa gitu ya. Nah, kemudian si prajurit ya, pasukannya dari Daud salah satu ke Nabal ya. Nah, apa kira-kira adik-adik sambutan dari Nabal ya? Nah, Nabal ini begitu menjengkelkan ya. Dia menjawabnya dengan menghina ya, menghina Raja Daud ya. Raja Daud dihina ya. Itu yang orang yang melarikan diri dari tuannya itu ya, gitu ya. Nah, mendengar hal itu ya, Daud menjadi apa? Marah ya. Dia marah, dia memanggil pasukannya ya, memanggil 400 pasukannya untuk mau membalas dendam kepada Nabal. Boleh enggak ya adik-adik balas dendam itu ya? Nah, kemudian dia bawa mereka untuk mau membalas dendam. Nah, hal ini terdengar oleh Abigail, ya. Hal ini terdengar oleh Abigail, ya. Abigail tahu, ya, bahwa suaminya telah mengolok-olok Daud, telah menghina Daud, ya. Kemudian si Abigail langsung membawakan ransum untuk pasukannya Daud, ya. Dia membawa 200 roti, ya. Dia bawa anggur 2 buyung, ya. Kemudian dia membawa 100 kue kismis, ya. Kemudian 200 kue ara dan juga membawa 5 daging domba, ya. Kemudian juga dia membawa gandum 5, ya. Seperti itu mereka bawa semua ke tempatnya Daud, ya. Abigail bergegas supaya jangan sampai Daud untuk membalas dendam kepada suaminya, ya. Nah, kemudian Abigail langsung mencegat di situ ya. Dia menyembah Daud, dia bilang, "Tuan, ya, ini kami membawa ransum untuk ini, tetapi Tuan jangan membalas dendam." Ya. Dari situlah Daud langsung dia terdengar bahwa dia merasa berdosa. Karena apa? Karena dia mau membalas dendam. Untung Tuhan mengutus Abigail, ya, mengingatkan Daud supaya tidak balas dendam, ya. Nah, kemudian Daud begitu berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mengingatkan dia untuk tidak balas dendam. Kira-kira baik enggak ya balas dendam itu? Balas dendam itu jelek ya, tidak baik. Maka kalau kita melihat film biasanya selalu ada balas dendam ya. Kalau ini balas dendam ke sini, nanti enggak selesai-selesai. Yang ini ikut balas dendam ke sini, terus itu ya. Jadi enggak selesai-selesai ya. Jadi Tuhan tidak mau kita untuk balas dendam. Adik-adik juga harus mempunyai jiwa mengampuni ya. Bahwa balas dendam itu adalah apa? Urusan Tuhan. Nanti biar Tuhan yang memberikan hukuman kalau memang dia bersalah ya.
Nah, kemudian setelah itu Daud tidak jadi balas dendam, ya. Nah, kemudian Abigail kembali lagi ke rumahnya, ya. Di situ Pak Nabal sudah menyediakan pesta, ya, karena dia akan memotong bulu-bulu domba, ya. Ibaratnya itu seperti panen gitu ya. Dia mau memotong bulu-bulu domba, nanti kan kalau dijual dapat uang. Nah, seperti itu, ya. Nah, dia mengadakan pesta di situ, ya. Nah, setelah pesta, Abigail menceritakan bahwa Nabal itu tidak boleh begitu, ya. Nabal itu tidak boleh menghina Daud seperti itu, ya. Jadi tidak boleh menghina Daud. Nah, pada waktu Abigail bercerita, Tuhan menghukum Nabal dengan menghentikan jantungnya dan dia menjadi batu, ya. Nah, setelah 10 hari Nabal menjadi batu, Tuhan memukul Nabal, akhirnya Nabal meninggal. Ya, itulah yang diperbuat oleh Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang bekerja, kita tidak boleh untuk balas dendam, ya. Ayat hafalan kita ambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang, ya. Jadi ayat hafalannya Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ya, coba adik-adik hafalkan semua, ya. Coba ya kita baca lagi 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Gampang ya ayat hafalannya? Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa kita tidak boleh membalas dendam, ya. Kita belajar untuk menjadi bijak seperti Abigail, ya. Meskipun suaminya itu menjengkelkan, meskipun suaminya itu berbuat jahat, kejam, ya. Tetapi dia masih bisa menjadi orang yang bijak, ya. Bisa menegur Daud untuk tidak membalas dendam, ya. Adik-adik juga tidak boleh membalas dendam, juga harus jadi anak yang bijak. Ya, kita tutup firman Tuhan pada hari ini, ya. Kita dengan doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi bijak, supaya kami tidak mendendam, supaya kami tidak mau membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti kami, orang-orang yang telah mengolok-olok kami. Biarlah kami untuk dapat mengampuni mereka, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tampil beda, anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang begitu indah yang telah Kau berikan pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita ada kuis Alkitab. Pertama, siapakah nama wanita yang dipakai Tuhan untuk mencegah Daud berbuat dosa? Siapakah hakim wanita yang menolong bangsa Israel bebas dari penindasan Raja Kanaan? Siapakah nama nabi yang bersembunyi dalam gua di Gunung Horeb? Apakah nama nabi yang mendoakan anak perempuan Sunem? Kelas 0 sampai kelas 2 SD menjawab 2 pertanyaan. Anak-anak kelas 3 sampai kelas 6
6 SD menjawab 4 pertanyaan. Jawaban dikirim melalui WA atau WA call ke Lause Dewi atau Lause Yelvin. Paling lambat Minggu 18 April 2021 pukul 7 malam. Anak-anak yang menjawab sesuai ketentuan paling lambat hari ini pukul 7 malam akan ada surprise. Ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan.